Ya kalau hidup pertama waktu kehilangan papa itu saat SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu kan dekat-dekat ujian itu, terus papa meninggal. Dan di situ memang harapan hidup tuh orang bilang kayak so mulai berkurang lah. Karena papa itu orang paling perhatian sekali DP anak-anak. Jadi macam contoh kalau torang tidur tuh dia selalu pantau torang terus apakah torang so tidur atau belum, atau dia bisa masuk dalam kamar dia kasih kain, dia kasih bakar obat nyamuk. Jadi setelah papa tarada itu kebiasaan-kebiasaan kecil yang begitu tuh rasa kehilangan, jadi macam pas papa tarada itu tuh paling kayak hidup bilang hampa, tapi puji Tuhan masih ada mama, jadi mama yang selalu topang. Dari papa meninggal, mama berusaha untuk kasih sekolah karena waktu itu saya kakak juga masih skripsi, jadi mama kasih sekolah. Pas saya dan saya kakak itu tuh orang bilang ya tercukup tapi bikin cukup, jadi puji Tuhan saya kakak juga selesai dan saya juga bisa selesai walaupun di saya titik terakhir atau dalam masa-masa proposal itu mama meninggal, jadi bersyukur saja. Kalau bilang kekuatan, yang pertama dapat kekuatan itu tuh yang pasti lewat Bapak Pendeta secara langsung. Karena waktu itu saya ingat ketika mama dia meninggal di bulan awal Desember ada kunjungan akhir tahun. Nah di situ pendeta dengan majelis datang pelayanan, terus ada sedikit tanya-tanya bagaimana dengan kuliah, apalagi setelah mama ada itu kan so di semester akhir lah bisa dikatakan. Nah itu Pak Pendeta selalu bilang bahwa apapun dia punya masalah, tak boleh fokus cuma di dia punya masalah, tetapi dari masalah itu apa yang torang dapat, apakah torang masih berpengharapan pada Tuhan atau tarada. Dan di situ saya yang tadinya memang betul-betul kecewa lah, karena kalau berbicara soal kehilangan ini kan bukan yang pertama kali, ini yang kedua kali. Terus di momen-momen yang tertepat, yang pertama tadi itu papa pergi saat SMP kelas 3 dekat-dekat ujian, kemudian mama juga pergi di saat belum proposal lagi. Jadi memang betul-betul yang tadinya sempat kecewa Pak Tuhan, bikin apa Tuhan lakukan atau izinkan hal-hal itu tuh terjadi dalam saya punya kehidupan, sedangkan saya ini belum selesai kuliah, belum apa-apa semua. Mama yang kasih kuliah, yang tadi yang bilang belum tercukup tapi bikin cukup. Itu memang betul-betul kecewa, betul-betul Pak Tuhan marah betul-betul Pak Tuhan, sampai-sampai mohon maaf untuk doa dan baca Alkitab tuh saya start lakukan lagi, karena memang betul-betul di titik paling kecewa sekali Pak Tuhan. Karena dari awal saya so berdoa di Tuhan, dari masuk semester 1 saya bilang Tuhan saya terminta banyak, tapi kalau boleh saya mama itu harus lihat saya sampai minimal jadi pendeta lah. Tapi Tuhan ambil di saat-saat yang memang lagi butuh. Kalau anak muda sekarang bilang super system dalam hidup. Jadi memang pada saat itu Pak Pendeta selalu pesan bahwa apapun yang terjadi dalam orang punya kehidupan, jangan fokus pada sesuatu yang hilang itu, tetapi coba lihat dari apakah Tuhan ada di dalam situ atau tarada. Dan memang itu yang saya rasakan, bahwa walaupun saya kehilangan orang tua di umur yang masih muda, tetapi Tuhan tak pernah kasih tinggal. Buktinya sekarang dengan status atau gelar sarjana teologi, dan itu memang luar biasa. Kalau untuk kehadiran Tuhan dalam orang punya kehilangan itu, saya selalu ingat dari ini memang ayat pegangan hidup dari dulu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, di mana di situ Rasul Paulus dia dalam pelayanannya itu kan dia memang mengalami banyak sekali yang namanya kesusahan, dan mungkin saja konteksnya memang agak sedikit berbeda dengan saya punya jalan kehidupan.
Tetapi kembali lagi Tuhan berpesan pada Paulus bahwa justru dalam Paulus punya kelemahan situ Paulus bisa melihat secara langsung bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam Paulus punya hidup. Untuk teman-teman yang sementara merasakan apa yang saya rasa atau sama-sama mengalami kehilangan orang tua ataupun siapapun itu ya, orang-orang terdekat, saya pasang cuman jangan fokus pada masalah atau situasi kehilangan itu, tetapi coba teman-teman lihat kembali apakah dari situasi itu teman-teman bisa berdiri di situ, teman-teman bisa lihat bagaimana Tuhan itu dia bercampur tangan dalam torang punya kehidupan, sekalipun torang statusnya mau itu anak yatim, piatu atau apa, tapi Tuhan tak pernah kasih tinggal, karena pasti yakin dan percaya kalau Tuhan sebilang Tuhan kawal, pasti Tuhan kawal. Saya Feren dan ini saya pecerita.